Salam, selamat pagi kepada semua, selamat hari Sabat. Pagi hari ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan melalui video pendek ini. Dan untuk memulai ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpuji namamu, terima kasih karena Engkau beserta kami melalui Roh Kudus dan malaikat-Mu, menjaga kami dan memberi hikmat kebijaksanaan kepada kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu ini. Seterusnya kami dapat aplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama Tuhan, ampunikan segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, khotbah yang pendek nih saya beri tajuk mukjizat di tengah krisis. Namun sebelum itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada lebih kurang 2 pertanyaan yang menjadi pilihan buat saya dan saudara. Yang pertama adalah, apakah penderitaan, masalah, malapetaka, kesusahan yang kita alami dalam hidup ini kita boleh tuduhkan kepada Allah, ataupun kita tuduh Allah. Allah lah penyebab ini. Dan yang kedua, kita akan menerima segala malapetaka, kesusahan, penderitaan hidup dan memiliki pengharapan di dalam Yesus. Nah, ada 2 pertanyaan yang menjadi pilihan kita. Nomor 1 atau nomor 2. Itu semua di tangan saudara-saudari. Mukjizat di tengah krisis. Ayat inti renungan ini kita boleh baca, ataupun khotbah ini kita boleh baca di dalam Injil Lukas 8 ayat 22 sehinggalah 25. Kita bacakan bersama firman Tuhan, dan inilah pokok pembelajaran kita melalui khotbah pendek ini. Mari kita bacakan firman Tuhan, Lukas 8 ayat 22 hinggalah 25. Ayat yang pertama, ayat 22. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekoyong-koyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, Yesus, lalu mengherdik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, cara sederhananya kita kenal Yesus Kristus. Dan kalau kita tidak kenal dia, masih ragu masa ini. Melalui pengosian ini, khotbah yang pendek ini, kita akan mengenal Yesus secara ringkas. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, latar belakang ayat ini ataupun bacaan kita ini, Lukas 8 ayat 22 hingga 25, bagi yang belum tahu. Demikian, pada suatu hari Yesus yang sibuk mengajar, sibuk menyembuhkan, sibuk dalam begitu banyak pelayanan, menghadapi kritikan-kritikan orang Farisi. Karena hal ini, Yesus mau mencari tempat berrehat, merehatkan diri. Dia mau mencari tempat yang sunyi untuk merehatkan diri, beristirahat sementara. Dan di dalam ayat 22, Yesus berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang." Dan murid-muridnya mengikutinya, menentaati apa yang Yesus perintahkan. Ada 2 hal di sini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Melalui pembacaan tadi kita mendengar, kita mengetahui bahwa Yesus malah tertidur sedang taufan melanda danau itu. Namun Yesus tertidur. Kenapa demikian, saudaraku? Ada 2 hal.
yang jelas. Yang pertama adalah ini menunjukkan bahwa Yesus adalah 100% manusia dan boleh merasakan penat setelah bekerja, ya, ataupun melayani. Kedua, Yesus dapat tidur dengan nyenyak sekali karena dia percaya adanya Bapa Tuhan di surga yang akan menyertai, melindungi dirinya, menjaga dirinya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, murid-murid Yesus merasa bingung dan sangat ketakutan karena angin ribut yang begitu keras, ya. Hujan yang keras dan halilintar yang menyambar-nyambar. Kemudian mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang tahu ataupun pakar ahli dalam mengendali perahu, pakar di lautan. Contohnya yang ada di sana itu, yang bersama-sama di perahu itu, Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas. 4 orang ini sangat pakar, sangat ahli di dalam mengendali kapal ataupun perahu di lautan. Ya, karena mereka nelayan sebelum mengikuti Yesus, jadi murid Yesus, penangkap ikan. Ya. 4 orang pertama yang kita dengarkan tadi adalah ahli dalam lautan, seperti yang saya katakan tadi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Namun apa yang berlaku? Menurut cerita ini ataupun kisah ini, mereka sudah berusaha keras, ya, sekuat tenaga mereka mendayung menyelamatkan keadaan, melepaskan diri daripada taufan itu, daripada ribut taufan itu. Tetapi mereka tetap tidak dapat melepaskan diri daripada situasi tersebut. Malah mereka menuju kepada apa? Kekecewaan. Katakan mereka menuju kepada kekecewaan. Padahal mereka sekuat tenaga, ya, dengan kepintaran mereka sebagai ahli di lautan. Namun mereka tidak berdaya di tengah amukan angin ribut itu. Dan pena inspirasi mengatakan demikian, saudaraku. Harapan mereka hancur ketika mereka melihat perahu mereka telah penuh dengan air. Nah, sebenarnya saudara-saudaraku, murid-murid Yesus ini memang sudah biasa menghadapinya. Ribut itu seperti itu. Tetapi apa yang berlaku, mereka tetap tidak dapat melepaskan diri. Sudah saya katakan tadi. Kemudian mereka juga melupakan bahwa Yesus ada bersama-sama mereka di dalam perahu itu, ya. Dan mereka menyadari bahwa mereka perlukan pertolongan Yesus. Maka salah seorang daripada murid Yesus membangunkan dia daripada tidurnya, dan berkata, Guru, kita binasa. Dan ketika itu juga Yesus bangun, mengherdik angin itu sehingga danau itu menjadi reda dan mereka tidak dihanyutkan oleh laut tersebut ataupun air danau tersebut. Okay. Nah, berbalik kepada kita pula. Seringkali kita seperti murid-murid Yesus. Tak kala badai pencobaan datang menimpa kita, kita mengandalkan kekuatan diri kita dan melupakan Dia yang berada di atas kita. Melupakan Tuhan yang ada di atas kita. Nah, saya peduli kepada kita, saya melihat kita. Mereka menyadari bahwa Yesus sanggup menolong mereka. Nah, satu hal yang perlu diingat, saudaraku. Kisah 2 ayat 21 mengatakan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi hanya mereka yang mau berseru akan namanya yang akan diselamatkan. Ya, hanya mereka yang berseru akan namanya akan diselamatkan. Apakah Yesus tetap tertidur? Saudaraku, Yesus sentiasa terbangun. Kerinduan segala zaman. Muka surat 360 menyatakan, belum pernah ada satu jiwa pun yang berseru-seru kepada Tuhan dilalaikan. Kristus boleh saja sibuk dengan begitu banyak pekerjaan di dunia ciptaannya ini. Namun saat Anda dan saya minta pertolongan, berteriak meminta pertolongan kepadanya, Dia tidak pernah menutup telinganya. Amin, saudara-saudara. Di dalam kehidupan kita, ya, sudah tentu suasana tenang, bahagia, ini semua kita nikmati. Tawa canda masih mewarnai hari-hari yang kita lalui. Tetapi
tafan yang sangat dahsyat boleh datang menggoncang seluruh kehidupan kita. Dan itu seperti masalah ekonomi datang melanda hidup kita, ya, yaitu kerugian yang menghancurkan usaha yang kita buat. Kabar duka cita tiba-tiba datang mengatakan salah seorang dari anggota keluarga kita telah meninggal. Kehilangan uang atau barang-barang yang lain yang sangat berguna bagi kita. Kemudian kecelakaan secara tiba-tiba. Dan ditambah lagi pada masa ini adalah COVID-19. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat bahwa ombak itu tidak akan pernah datang sendirian, tetapi banyak lagi ombak yang lain akan datang menyusul. Ya, pencobaan juga demikian. Setelah kita mengalami satu masalah, datang lagi masalah yang lain. Hidup dalam dunia ini memang penuh dengan pencobaan, penderitaan. Namun, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita diingatkan, jangan pernah menyerah pada pencobaan. Kita mengetahui bahwa angin ribut bisa menyerang kita, dan bukan hanya karena dosa-dosa kita yang kita perbuat, tetapi oleh karena ketaatan kita. Mengapa kita sudah sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, namun masih diserang angin ribut? Ya. Angin ribut atau tafan sering berbicara kepada kita, itu adalah serangan dari setan. Tapi juga dapat merupakan sebagai ujian iman kita. Apa tujuannya, saudaraku? Pertanyaannya kembali. Nah, apa tujuannya? Nah, kita lanjutkan. Jika kita menang dapat melalui angin ribut itu, bukan satu hal yang akan memalukan diri kita, tetapi kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin, saudara-saudaraku. Nah, selanjutnya ini, kita harus ingat Kristus pun pada waktu di dunia dia merasakan serangan yang sama seperti yang dialami murid-muridnya. Ya. Jadi jika kita harus menderita karena Kristus, dia akan ada bersama-sama kita di tengah-tengah krisis dan memberi pertolongan. Pada waktu Petrus berjalan di atas air, dia melihat bahwa di depannya ada ombak yang besar hendak menimpa, maka dia mulai takut dan bimbang. Melihatnya, itulah sebabnya Petrus mulai tenggelam. Inspirasi mengatakan, di balik ombak yang besar itu ada Yesus. Ya. Bila mana Petrus berteriak memanggil Yesus, maka Yesus datang kemudian memegang tangan Petrus, dan akhirnya Petrus tidak sampai hanyut. Apabila kita ada masalah, saudaraku, pikirkanlah Yesus yang ada di balik masalah yang kita hadapi dan berserulah kepadanya dengan pasti. Dia akan menjawabnya. Yesus menegur murid-muridnya dengan keras pada saat mereka begitu ketakutan, begitu risau. Nah, setelah Yesus terbangun daripada tidur, Yesus katakan, di manakah kepercayaanmu? Di manakah kepercayaanmu? Ya, Yesus katakan itu di ayat 25. Ada dua hal yang ditegur oleh Yesus. Yang pertama, Yesus marah karena kurang percaya. Ya. Yesus tidak marah karena mereka membangunkannya. Tidak ada mukjizat yang akan terjadi bagi mereka yang hidupnya kurang percaya dan penuh kekhawatiran. Yang kedua, Yesus menegur angin dan danau. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Yesus, ini pasti. Semua ia dapat lakukan dengan ucapannya. Musa dikenal karena dapat membelah laut dengan tongkatnya. Yosua ia dikenal karena dia merobohkan tembok Yeriko dengan tabut perjanjiannya. Ilya dengan mentalnya atau jubah kenabiannya, tetapi Yesus hanya dengan ucapannya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Yesus hanya dengan ucapannya. Dia berbicara maka semuanya menurut perintahnya. Diam, tenanglah. Ucapan Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah mengizinkan pencobaan dalam kehidupan kita, agar kita dapat belajar bergantung, percaya, dan menjadikan kita matang. Angin ribut penting untuk keseimbangan cuaca yang panas. Di sebaliknya adalah adanya berkat yang akan kita terima. Kita perlu ingat bahwa tiga ini, kita diingatkan tiga hal ini.
Tidak selamanya angin ribut dan ombak yang kencang melanda hidup kita, karena semuanya adalah sementara saja. Kedua, kita tidak sendirian oleh karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita, bahkan akan membawa kita ke tempat di surga bersamanya untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga, maju terus, pantang mundur. Ya, bersikap sabar walaupun betapa besar pun angin topan dan ombak yang mengombang-ambingkan kehidupan kita. Namun Allah dapat menenangkannya. Amin, saudaraku. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan Yakobus 1 ayat 2 hingga 4. Nah, saudara, demikianlah perkongsian firman Tuhan. Dan untuk kesimpulan khutbah yang pendek ini, saya ingin membawa kita, pikiran hati kita kepada pena inspirasi sebagai kesimpulan pelajaran ini. Kerinduan segala zaman, halaman 361. Betapa sering pengalaman murid-murid itu merupakan pengalaman kita juga. Jika badai pencobaan bertubi-tubi dan kilat yang hebat menyambar, serta gelombang memukul kita, kita berjuang melawan badai itu sendirian, lupa bahwa ada seorang yang dapat menolong kita. Kita berharap pada kekuatan kita sendiri, sampai pengharapan kita lenyap dan kita hampir binasa. Kemudian kita teringat akan Kristus, dan jikalau kita memanggil Dia untuk menyelamatkan kita, kita tidak akan menatap dengan sia-sia. Walaupun Ia dengan sedih menegur kita karena kurang percaya dan ketergantungan kita terhadap diri sendiri, Ia tidak pernah gagal untuk memberikan pertolongan yang kita perlukan. Di darat, di lautan, jikalau kita mempunyai juru selamat di dalam hati kita, tidak perlu ada kekhawatiran. Iman yang hidup di dalam penebus akan memenangkan laut kehidupan, serta akan melepaskan kita dari mara bahaya di dalam cara yang menurut pengetahuannya adalah yang terbaik. Oleh itu, marilah kita menerima segala malapetaka, kesusahan, penderitaan, hidup dengan memiliki pengharapan sejati dari Yesus Kristus. Ingat bahwa walaupun badai, taufan, ombak yang besar dan dahsyat melanda kita, namun ada yang lebih besar lagi, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.